Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Sedoyo, warga Kampung Budaya Boyowijen. Yang saya hormati teman-teman dari beberapa perguruan tinggi yang ada di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Pertama, tujuannya tidak lain adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah juga dalam rangka berdoa bahwa Arema Kota Malang sedang berduka. Jadi duka ini adalah juga bukan hanya dukanya orang Malang saja, ternyata dukanya sedunia. Di mana-mana pada malam hari ini juga, ini adalah hari ke-7 di beberapa tempat, misalnya di Stadion Kanjuruhan, di Balai Kota, itu juga ada kegiatan doa bersama. Doa bersama itu adalah doa lintas agama. Nah, kebetulan bersamaan dengan Maulid Nabi. Artinya apa? Artinya bahwa ini nanti pasti akan menjadi tauladan buat kita semuanya. Mudah-mudahan setelah ada kejadian itu, kemudian kita bangkit lagi, dan ternyata hikmah dari ini semuanya, Bapak Ibu, saya mau sampaikan adalah semakin kuat, semakin eratnya persaudaraan. Oke? Itu mungkin Bapak Ibu perso pilih yang ada di berita-berita itu, di sini semuanya semakin meningkatkan persaudaraan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi permusuhan, ya mohon maaf gitu ya, kayak misalnya Arema sama Persebaya itu saya sampaikan. Tapi sekarang semuanya bersatu. Nah, sekarang orang yang katanya dulu sering rame itu sekarang kita bersatu. Kenapa kita yang tidak pernah rame pun juga kenapa tidak bersatu? Semuanya harus bersatu. Oleh karena itu, Maulid Nabi itu, Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam rangka memberikan ibrah, memberikan tauladan buat kita semuanya, sehingga kita bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu diturunkan, dijadikan Nabi, dijadikan Rasul adalah untuk mempersatukan umat-umat, mempersatukan orang-orang yang selama ini berbeda-beda, bercerai-berai, yang selama ini tukaran. Nah, jadi gitu. Hikmahnya di situ. Kalau kemudian kita bisa ambil pelajaran, malam hari ini kita bisa memperingati peringatan Maulid Nabi. Nah, peringatan Maulid Nabi itu tentu kalau dalam tradisi Islam, jadi tradisi Islam orang Jawa nggih, ngapunten. Saya sampaikan tradisi orang Islam di Jawa sebagaimana yang kita dengar di musola, di masjid, itu memang sudah ada sejak dulu para alim ulama membuat kitab. Nah, kemudian kitab itu dibacakan, ya. Kitab itu dibuat dan dibacakan adalah dalam rangka untuk menyanjung Nabi, menyanjung Rasul, sehingga Nabi yang sebagai tuntunan itu bisa kita teladani perilakunya, teladani amal baiknya, kan begitu. Juga kita ikuti perintah-perintahnya, kita hindari larangan-larangannya. Itu di situ. Jadi di dalam makna, di dalam sebuah Al-Barjanji yang saat ini kita juga dengarkan itu adalah tidak lain untuk
untuk memperingati itu. Untuk sekalian, jadi penting kiranya kita memang senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan biasanya kan begini, dalam tradisinya orang Jawa yang sudah Islam itu banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak hanya mulutan, suro yo kemudian diselamati, kemudian sapar yo diselamati, mulut diselamati, engko recep yo recepan, gitu kan, engko ruwah yo ruwahan. Semuanya bulan itu ada penandanya dan semuanya bulan itu ada selamatannya. Ternyata yang luar biasa, yang orang Jawa itu nggih ngapunten. Ini menurut saya, orang Jawa itu hampir di setiap, jadi orang Jawa itu hampir di setiap bulan itu selalu bersyukur dan memanjatkan doa. Cara bersyukurnya macam-macam. Ada yang kadang pakai hidangan, tumpeng, ada yang pakai jenang abang dan lain sebagainya. Ada juga cara orang Islam Jawa itu juga bersyukurnya poso weton atau mungkin selamatan weton. Wetonnya apa? Misalnya Rebu Wage. Ya tiap Rebu Wage itu selamatan. Misalnya begitu. Caranya selamatan macam-macam. Dengan cara bisa jadi ya selamatan dengan cara ini. Nah, selamatan itu sebenarnya mengajarkan kita tentang sodako, kan gitu? Mengajarkan kita tentang sodako, bahwa ada sebagian dari hasil kita untuk kita bagikan kepada orang lain untuk kita nikmati bersama. Itu intinya begitu. Nah, biasanya caranya orang Islam Jawa, ya, orang Jawa yang Islam atau Islam yang Jawa itu ya dibuat kegiatan ini. Jadi ini sebenarnya bukan tradisi Islam dalam pengertian. Kalau cari-cari begini di Arab buatan enten nggih. Kalau nggih nanti menangi ngoten niku pas zaman maulutan begini di Arab ya ndak ada. Di Arab ndak ada. Di orang Arab itu kalau ya puasa Idul Adha ya Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha memang besar ya, memang di sana memang ibadah haji ya. Tapi yang paling besar mengadakan ritual-ritual seperti ini sebenarnya adalah orang Jawa. Rata-rata adalah orang Jawa. Tapi karena ini tradisi, sudah menjadi tradisi, ya tetap harus kita lestarikan. Jadi kita lestarikan. Jangan sampai ini dianggap nyimpang atau apa, tidak. Ini malah justru baik untuk tetap dilakukan ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri yuk. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli Muhammad, ya Rabbi salli wasallam, ya Rabbi salli Muhammad, ya Rabbi salli wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina faqtafad minul nuri misla husnik ma ra'aina qutuya wasas sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsu, anta badru, anta nurul fawqa nuri, anta misbahu suduri, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cara mengajarkan kepada orang yang dihormati itu adalah cara menyambutnya adalah dengan cara berdiri. Itu saja yang ada hadisnya, ya. Maka kemudian pada saat berdiri kita menghargai orang yang kita hargai, gitu ya. Kita harus membacakan puji-pujian, ya dah. Kita harus membacakan pujian-pujian. Pujian-pujian yang tadi dimaksudkan adalah puji-pujian yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan bisa memperingati kelahirannya, memperingati kebesarannya, dan bisa memberikan tauladan buat kita semuanya. Kira-kira itu ya. Nah, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya rabbi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini wa yukafimu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa tammi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa minkas-salam wa minkas-salam. Wa ilaika yaudu salam wa hayyina rabbana bi salamat kinal jannata wa salam tabaraka bariyatul jalali wal ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa aqim nuzulahu hasanati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pejuang bangsa ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah jalan terang hamba kami, beri kenikmatan, berikanlah rezeki dan ilmu yang bermanfaat buat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Kepadamu kami memohon, jadikan kami sebagai saudara seiman, jadikan kami sebagai saudara seperjuangan, bagikan kami sebagai saudara sepenanggungan dalam menjalankan amalan-amalan dan ibadah-ibadahmu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini pula kami memohon kepadamu atas kejadian tragedi yang ada di Kanjuruhan, bahwa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam kejadian tersebut, mohon kiranya Engkau memberikan melapangkan kubur, mengampuni segala kesalahan dan menerima segala amal baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat kami dan menjadikan baik buat kami untuk merekatkan persaudaraan di antara kami semuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban tragedi Kanjuruhan. Mudah-mudahan Engkau melapangkan segala amal ibadah, melapangkan segala kebaikan dan mengikhlaskan apa yang telah Engkau ambil dari keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pun monggo dilanjutkan, dibagi-bagi monggo.